Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Kembali dengan saya, Dr. Ahmad Rifai Roharin SMH dalam kuliah filsafat hukum. Hari ini kita akan mencoba mengkaji dan berdiskusi terkait dengan aliran pemikiran historical and anthropological jurisprudence. Pemikiran tentang historical and anthropological jurisprudence, dua pemikiran adalah pemikiran yang memiliki substansi pemikiran yang sama. Kedua pemikiran ini merupakan pemikiran yang mendasarkan pada budaya masyarakat. Dia hukum itu ada tumbuh karena bersamaan dengan jiwa bangsa dari suatu bangsa tersebut. Saudara sekalian, jadi pemikiran dari mazhab sejarah atau historical ini, yaitu dari pemikiran Syafi'i, yang mengatakan bahwa sistem hukum adalah bagian dari kebudayaan masyarakat, yang dia teorinya yang terkenal dengan teori Fourcade, bahwa hukum itu ada dan tumbuh bersama jiwa bangsa, jadi dia melekat bersama rakyat bangsa tersebut, di mana kemudian hukum itu tidak dibuat, tapi dia ada keberadaannya itu bersama dengan kehendak dari rakyat itu sendiri, jiwa mereka, di mana kemudian mereka pahami bahwa sesungguhnya itu adalah berwujud pada kedamaian, mana kedamaian itu hasil dari keharmonisian antara masyarakat, dan keharmonisian itu berasal dari rasa keadilan, dan rasa keadilan bagi setiap komunitas masyarakat adat itu satu sama lain itu berbeda, jadi di mana kondisi mereka hidup, dan kondisi mereka tumbuh, itulah hukum tumbuh bersamanya. Saudara-saudara sekalian, perasaan keadilan itu sesungguhnya dia terletak pada jiwa bangsa, dan itu menjadi sumber daripada hukum. Jadi keadilan itu bersama jiwa mereka, itulah sumber daripada hukum yang tercipta. Oleh sebab itu, semua hukum itu berbentuk dari budaya yang akhirnya berkembang menjadi suatu kegiatan hukum atau kegiatan suatu perundang-undangan. Jadi awal mulanya hukum yang dibuat itu juga merupakan bagian daripada hukum yang tumbuh bersama jiwa bangsa, yang kemudian dia menjadi hukum dari hukum positif, hukum yang dibuat oleh penguasa. Selain daripada yang dikehendaki oleh penguasa, tapi ada juga hukum positif yang tumbuh dari kehendak rakyat bersama jiwa bangsa tersebut. Jadi hukum bukan suatu hasil dari suatu proses pengadilan, tapi dia merupakan hasil atau dari hasil proses penguasa adat, tapi dia hasil dari kemudian rasa keadilan mereka untuk menciptakan suatu kedamaian tadi. Nah, misalnya di dalam masyarakat kita ada wilayah-wilayah tertentu yang kemudian dilarang untuk dihadiri. Itu bisa jadi awalnya bermula dari misalnya ada anak-anak yang bermain di situ kemudian terpeleset dan jatuh meninggal. Nah, kemudian di situ dibuatlah tempat keramat bahwa tidak boleh didatangi, dilarang keras. Apabila didatangi maka itu menjadi sanksi pidana, pidana adat. Itu menjadi mendapat hukuman. Jadi sesungguhnya dilakukan adalah untuk melindungi masyarakatnya, perasaan masyarakatnya, komunitasnya. Jadi bukan semata-mata untuk kemudian membuat hal itu hanya semata-mata karena perasaan yang berkuasa. Misalnya ketua-ketua adat. Nah, contohnya di Papua adanya hukum yang tumbuh dibuat, misalnya anak laki-laki meninggal, kemudian dibunuh, dan kemudian dari pihak pelaku harus wajib untuk menyerahkan anak laki-laki pengganti marga, karena keturunan dari suatu masyarakat adat itu dipakai marganya, marganya dilihat. Oleh sebab itu kemudian anak laki-laki itu sangat berharga. Kalau dia meninggal maka harus wajib diganti dengan anak laki-laki dari pihak pelaku. Jadi ini semata-mata untuk meneruskan silsilah keturunan dari pihak korban, tapi juga kemudian tidak menimbulkan rasa benci di antara kedua keluarga ini.
sehingga kemudian anak laki-laki diserahkan, tapi hanya mengganti anak yang diserahkan untuk menggunakan marga dari pihak korban. Apabila tidak ada laki, maka anak perempuannya diserahkan untuk dinikahi tanpa membayar mas kawin kepada pihak korban, untuk kemudian dilahirkan. Apabila dilahirkan anak laki-laki yang pertama, maka dianggap sudah mengganti, ya, sudah lunas, ya, sudah mulai rasa keadilan. Nah, nanti kalau dia lahir lagi, ada anak laki kedua, maka wajib membayar mas kawin, ya. Yang tadinya merupakan suatu proses yang menghasilkan konflik di antara dua keluarga, namun dengan sistem yang dibuat, maka sesungguhnya konflik itu tidak terjadi, karena anak yang menjadi alat tadi dia menjadi penghubung antara kedua keluarga yang berkonflik, ya. Karena mereka tidak bisa kemudian berkelahi, karena anak itu adalah memiliki anak bersama, ya. Oleh sebab itu, atau anak perempuan yang diserahkan untuk nikah ini menjadi penghubung untuk menjadi suatu keluarga yang lebih erat lagi. Jadi dia bukan tumbuh karena kehendak dari penguasa atau kehendak dari suatu proses, ya, proses pengadilan yang menetapkannya, tetapi dia berkembang sebagai suatu respon terhadap kondisi yang terjadi, ya. Nah, itulah yang berlaku, sehingga respon ini kemudian kita lihat di dalam Undang-Undang Otsus, ya. Nah, Undang-Undang Otsus ini adalah mengakomodir hukum adat, ya, hukum adat, ya. Di dalam perkembangan ketatanegaraan kita, kemudian masyarakat mengajukan, ya, Undang-Undang Otsus ini kan diajukan, sistemnya bertenau dari bawah diajukan ke atas untuk disahkan. Jadi itu semua nilai-nilai yang ada itu kemudian diwujudkan di dalam Undang-Undang Otsus untuk diajukan, dan ya terjadi adalah negara mengakui peran sosial, bahkan termasuk hukum adat yang ada di Papua sini. Nah, sehingga peradilan adat itu kemudian eksistensinya ada di dalam tata hukum nasional kita. Di dalam hukum adat itu kemudian mengakomodir adanya peradilan adat, di mana turunannya dalam bentuk perda, peraturan daerah khusus, ya, yang mengatur terkait hal tersebut. Walaupun demikian, proses ada dilakukan, tapi apabila para pihak tidak setuju, maka bisa dilanjutkan ke proses peradilan nasional, ya. Nah, inilah masyarakat hukum itu tumbuh bersama jiwa bangsa Polres. Rasa keadilan itu apabila tidak disepakati, maka dilanjutkan pada tahap yang hukum nasional. Apabila suatu masyarakat yang lain sudah mengalami perubahan paradigma terkait dengan penyerapan dan masuknya informasi ilmu pengetahuan yang lebih duluan, sehingga dia kemudian menghendaki dengan peradilan nasional, maka kemudian sarana itu diberikan di dalam peradilan adat di Papua. Nah, termasuk dengan perkembangan HAM dan demokrasi, kemudian masyarakat, ya, khususnya masyarakat adat di Papua itu juga meresponnya. Jadi dia itu jiwa bangsanya itu, hukum yang tumbuh itu dia bersamaan dengan masyarakat tersebut, ya, sehingga kemudian berlakunya di dalam sistem pemilihan keterwakilan itu dengan menggunakan sistem noken, ya. Nah, sistem noken inilah yang kemudian suatu perwujudan daripada jiwa bangsa yang kemudian diimplementasikan dalam bentuk perundang-undangan. Saudara sekalian, jadi pemikiran filsafat atau mazhab sejarah dan antropologi jurisprudensi ini merupakan keseluruhan hukum yang sungguh-sungguh terbentuk melalui kebiasaan dan perasaan kerakyatan masyarakat tersebut, ya, melalui pengorganisasian kekuasaan secara yang diam maupun secara terang-terangan, ya. Jadi hukum itu memang berakar dari proses mereka, dari sejarah adanya komunitas tersebut, ya. Mereka awalnya ada, kemudian hukum itu tumbuh bersama mereka, ya. Kemudian di mana akar dari hukum itu adalah dihidupkan dengan rasa kesadaran mereka, ya, kesadaran masyarakat tersebut. Jadi masyarakat dengan kesadaran penuh kemudian menegakkan hukum itu, dan hukum itu dihidupkan, ya. Maka dia akan tumbuh dan berkembang bersama perubahan paradigma, ilmu pengetahuan yang diperoleh, dan perkembangan teknologi informasi. Saudara sekalian,
Jadi prinsip-prinsip dasar dari konsep hukum stoik ini bahwa yang pertama adalah paradigma rakyat itu sendiri. Rakyat itu memiliki jiwa, tentang jiwa yang mencari keadilan, yang jiwa itu tumbuh bersama rakyat, nah, jiwa itulah menghasilkan hukum. Nah, namun hukum yang dihasilkan itu dapat ya, diformalkan, ya, dipositifkan. Ya. Jadi hukum yang ada itu dipositifkan dalam arti hukum positif yang material. Ya. Jadi dia tumbuh dalam masyarakat yang dikehendaki dibuat oleh masyarakat, ya. Nah, maka disebut dengan hukum positif yang material. Nah, sedangkan kemudian material itu kemudian dibuat dalam peraturan perundang-undangan, maka itu kemudian berubah menjadi hukum positif yang formil atas kehendak penguasa, political will. Nah, contohnya undang-undang otsus yang tadinya dia muncul dari hukum positif yang material kemudian menjadi hukum positif yang formil. Hukum kebiasaan ini, ya, prinsip berikutnya adalah selain rakyat, karena kehendak rakyat dengan progresnya, jiwa bangsanya, kemudian itu dibuat, ya, hukum itu dibuat oleh mereka, tumbuh dan bersamaan dan dihadirkan bersama oleh para ketua-ketua adat. Kemudian dia menjadi suatu kebiasaan, ya. Kebiasaan itu dilakukan secara terus-menerus, ya. Kemudian karena dia lakukan secara kontinu, maka menjadi sebuah legalitas dalam masyarakat bahwa itulah hukum adat walaupun dia tidak tertulis, ya. Kemudian hukum itu yang dihasilkan adalah hukum yang memang ada, makanya misalnya di aliran pemikiran common law yang menggunakan yuris, ya, dalam menentukan suatu perkara, ya, itu adalah mengambil dari jiwa bangsa, ya. Jadi hukum itu tumbuh dari jiwa bangsa walaupun keterwakilan, ya. Kemudian berikutnya adalah ada peran legislasi dan ilmu hukum sehingga mendorong, ya, adanya tumbuhnya teori-teori yang mendukung terkait dengan hukum yang hidup dalam masyarakat. Jiwa bangsa itulah yang kemudian diformulasikan menjadi konsep hukum, diformulasikan menjadi sebuah norma. Salah satunya misalnya restoratif justice. Ini adalah hukum yang tumbuh berkembang bersama masyarakat yang suatu bangsa, kemudian dianggap, ya, hasil kajiannya dilihat bahwa ini sesungguhnya dia memenuhi rasa keadilan masyarakat. Sehingga kemudian tadi tujuannya tadi tujuan hukum sebagai keadilan distributif, dia bergeser, ya, menjadi keadilan restoratif, ya. Dari keadilan yang distributif tadi dia bergeser ke keadilan yang restoratif, ya. Nah, itulah dasar-dasar prinsip dasar pemikiran konsep dari stoik. Jadi sesungguhnya yang tadi hukum, esensi dari hukum, ya, yang positif material tadi adalah bahwa hukum yang hidup dan muncul dalam masyarakat itu dalam kesadaran umum dari rakyat itu sendiri. Jadi rakyat itu juga menyadari bahwa sudah ada hukum yang dibuat, disepakati, dan itu kemudian ditaati, ya. Ditaati. Jadi substansinya itu, ya. Kemudian pengakuan dari masyarakat yang bersangkutan secara faktual, menghendaki hukum itu berlaku, ya. Jadi pengakuan secara faktual, ya, bahwa memang hukum itu diakui, berlaku, dan kemudian ditaati. Nah, inilah kemudian kesadaran hukumnya lebih kuat. Yang ketiga adalah sikap tindak masyarakat yang telah lama itu sekali dan menjadi fakta historis, ya. Jadi dia menjadi fakta, ya, fakta historis empiris, ya, bahkan historis, ya, bahwa memang masyarakat itu lama tunduk dan melaksanakan hukum yang disepakati tadi. Jadi di sini, ya, dalam hal ini rakyat, masyarakat adat itulah yang dia membuat dan dia melahirkan, maka dia yang taati hukum itu. Nah, itu makanya dikatakan hukum efektif apabila itu tumbuh dari rakyat, karena itu kemudian karena jiwanya, maka dia dengan mudah untuk mentaatinya. Terkait dengan hukum kebiasaan masyarakat inilah
merupakan salah satu perwujudan sumber hukum, dan sumber hukum itu kemudian juga dapat dipositifkan secara formil. Ya, jadi manifestasinya hukum positif itu dia dapat ya dari hukum positif yang material menjadi hukum positif yang formil. Nah, pertanda adanya hukum positif yang diakui masyarakat ini itu menunjukkan bahwa rakyat memiliki kesadaran hukum yang tinggi, memiliki perasaan keadilan yang berbeda dengan rasa keadilan dari penguasa. Oleh sebab itu, sebagai seorang penguasa, maka harus sensitif dalam merasakan keadilan rakyat. Ya, jangan sampai jadi penguasa yang hanya duduk di tempat, tidak melihat perasaan hidup, perasaan keadilan yang hidup dalam masyarakat. Oleh sebab itu, seorang penguasa, seorang bupati misalnya atau gubernur itu harus sering-sering turun ke daerah-daerah, ke kampung, ke rakyat, ke kompleks, supaya melihat ya hukum yang ada dalam masyarakat itu bagaimana. Jangan kemudian anggota dewan itu di DPR hanya atas logika kemudian dirancang, apalagi kemudian perdanya itu pasti dari daerah lain. Ya, kan perda diambil dari perda dari kabupaten lain dipakai di sini. Ya tentu menurut pemikiran sejarah bahwa itu rasa keadilan yang ada di sana berbeda dengan rasa keadilan yang di sini, sehingga terkadang perda itu datang dan hanya menjadi sebuah produk yang menjadi hukum menurut pemahamannya, hukum yang mati, ya, karena jiwanya tidak sama dengan jiwa yang ada di sini. Oleh sebab itu, ya untuk anggota dia yang buat hukum itu, ambillah hukum yang ada dalam jiwanya bersama rakyat yang ada di daerah tersebut, ya, jangan diambil hukum ya hasil hukum pasti dari daerah lain, padahal jiwa yang ada di sana berbeda dengan jiwa yang ada di sini. Apalagi hukum itu dibuat dari pusat, ayo cepat dilaksanakan ya, tanpa dia ketahui ya, perasaan keadilan, perasaan kedamaian yang ada di dalam daerah tersebut. Nah, kalau demikian maka kemudian hukum itu secara pemberlakuannya dia akan menjadi hukum yang diakui dan efektif pelaksanaannya, ya, efektif pelaksanaannya. Ya berbeda kalau kemudian dalam perkembangan ternyata apa yang dibuat itu tidak efektif, ya. Itu berarti ada sesuatu yang mengalami perubahan, ya. Berarti harus dilakukan riset mengetahui apa yang terjadi, ya. Bisa jadi masyarakat sudah mengalami perubahan. Ya. Kalau masyarakat sudah mengalami perubahan maka menurut benar, ya, maka harus dilakukan rematerialisasi dari hukum material ke hukum formil, ya. Atau sebaliknya, ya, hukum yang ada sekarang tidak ditaati, masyarakat tidak tunduk, maka harus dilakukan rematerialisasi dari hukum material, hukum formil ke hukum material, supaya memenuhi rasa, memenuhi jiwa bangsa tadi. Jadi salah satu variabelnya dalam menemukan hukum itu adalah harus mengambil daripada jiwa bangsa yang mana hukum itu akan diberlakukan. Jadi sesungguhnya walaupun hukum adat ini bukan sumber utama, tapi dia merupakan salah satu sumber hukum yang menjadi referensi untuk dibuatlah hukum, ya. Dikoneksikan antara political will, kehendak penguasa dengan kecenderungan dan jiwa bangsa dari suatu wilayah tersebut. Saudara-saudara sekalian, jadi badan atau organisasi hukum secara positif berperan membuat hukum itu diakui atau diterima oleh masyarakat apabila berkesesuaian dengan jiwa rakyat tersebut. Jangan sampai kemudian dia tidak berkesesuaian dengan rasa keadilan, keharmonisan, dan memungkinkan kedamaian dalam masyarakat. Nah, oleh sebab itu penekanan dari aliran pemikiran itu adalah perasaan jiwa bangsa itu yang harus diformulasikan menjadi sebuah norma. Saudara sekalian, karena memang sangat penting dalam negara modern ini, jadi negara modern ini sudah mengalami paradigma yang berubah bahwa sesungguhnya negara itu ada karena memang rakyat, dan rakyat itu harus hukum itu harus sesuai dengan kehendak rakyat. Makanya dalam teori-teori hukum modern seperti
pemikiran dari Charles Ambrose ya, bahwa hukum modern itu adalah hukum yang substansinya menurut rasa keadilan. Jadi substansi, jadi sudah lihat substansinya. Substansinya ini kemudian harus merujuk kepada jiwa bangsa tersebut. Kalau sudah merujuk jiwa bangsa, maka sesungguhnya jiwa bangsa itu menghadirkan keadilan ya, sebagaimana dikatakan oleh Joseph Angel dalam teori pemikirannya tentang time and community ya, waktu dan wilayah tertentu dapat menghadirkan bahwa hukum itu modern atau tidak tergantung pada rasa keadilan. Bisa jadi di Papua ini hukumnya ada atau lebih modern karena memenuhi rasa keadilan daripada kemudian negara misalnya dari hukum Amerika atau dari Jawa, dari daerah lain. Bisa jadi hukum yang ada di Papua ini dibawa ke daerah lain juga tidak modern ya. Oleh sebab itu formulasi dalam proses legislasi pembentukan perundang-undangan memang dibutuhkan adalah kebijaksanaan dalam merespon kehendak rakyat, perubahan ekonomi, perubahan suatu pembangunan ya, dengan kehendak politik dari penguasa. Karena memang ada berbagai macam ya di dalam filsafat itu, berbagai macam aliran pemikiran yang merujuk pada suatu sudut pandang yang berbeda-beda dengan paradigma dan rasionalisasi terhadap pemikiran itu. Oleh sebab itu memang harus butuh orang-orang yang bijaksana dalam memahami hukum dan daya analisa terhadap bagaimana kehendak penguasa terhadap rakyatnya dan terhadap bangsanya. Saudara-saudara sekalian, jadi lembaga legislasi dalam anggota dewan dan sebagainya ya, yang termasuk di dalam hakim juga ya, yaitu tidak identik dengan sumber hukum positif ya. Jadi dia juga harus dapat, misalnya di pengadilan ya. Jadi dalam surat edaran Mahkamah Agung itu, dalam setiap putusan hakim itu harus terdapat 3 alasan ya, dasar pertimbangan hakim. Itu harus ada 3 dasar pertimbangan, yaitu legal justice, social justice, dan moral justice. Legal justice ini berdasarkan pertimbangan hukum, tentu berdasarkan peraturan perundang-undangan, tapi yang terkait dengan moral justice dan social justice ini berdasarkan jiwa bangsa. Oleh sebab itu kemudian harus dibuat ya, termasuk di dalam setiap pembentukan perundang-undangan harus ada alasan filosofis, alasan sosiologis, dan alasan yuridis. Alasan sosiologis inilah yang kemudian melihat jiwa bangsa ya. Oleh sebab itu ilmu hukum sebagai metodologi untuk mencapai kebenaran harus memberikan support ya, energik terhadap kehendak rakyat itu untuk dirumuskan menjadi sebuah norma. Jadi hukum itu diharapkan menjadi cerminan masyarakat yang ada di negara tersebut. Jadi kalau melihat karakter dari sebuah negara, maka lihatlah, bacalah hukumnya, ya, bacalah undang-undangnya. Saudara sekalian, ya itulah pandangannya. Pandangan saya terkait dengan pemikiran mazhab sejarah atau historical dengan anthropological jurisprudence ya. Jadi tahap-tahap perkembangan hukum positif ini memang lahir daripada hukum yang ada dalam masyarakat ya. Salah satunya ya, selain daripada kehendak para pengambil kebijakan, penguasa. Jadi hukum positif itu masih berbentuk asli ya, yaitu apabila diambil dari mayoritas kehendak rakyat. Sebuah bangsa telah matang dalam bernegara apabila dia dapat merumuskan ya, mensinkronkan atas jiwa bangsa dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bersama dengan kehendak atau political will dari penguasa. Jadi hukum itu tidak lagi hukum itu tidak lagi menjadi penolakan dari rakyat, tapi dia mendapat dukungan dari rakyat. Ya, syaratnya harus dilibatkan jiwa. Ya, menurut Safigny, jiwa bangsanya itu harus dimunculkan dalam norma. Ya, dalam norma. Yang pertama adalah hukum positif itu harus diidentikan langsung dari sumbernya, yaitu Volkes, jiwa bangsa.
Jadi pemaknaannya bahwa harus lahir dari jiwa bangsa. Ya, terdapat keyakinan dari masyarakat sehingga hukum itu efektif dalam pemberlakuannya. Saudara-saudara kalian, saat suatu bangsa telah siap untuk berbangsa, ya, bernegara, maka kemudian dia dapat menyesuaikan, ya, hukum adatnya itu dapat bisa menyesuaikan dengan hukum negara. Ya, jadi hukum adat sudah tidak lagi menjadi hukum yang absolut digunakan, tapi kemudian ya disesuaikannya. Makanya dalam Undang-Undang Otsus itu perdagangan adat itu dia dirumuskan apabila dalam masyarakat adat suku tertentu itu mereka tidak bersepakat, maka dilakukanlah diajukan ke peradilan umum. Jadi memang walaupun hukum adat ini, hukum kebiasaan atau jiwa bangsa itu tidak tertulis, tapi dapat dikodifikasikan dalam hukum-hukum nasional. Jadi formal saja menjadi hukum tertulis. Saudara-saudara sekalian, kemudian pandangan dari Patton disampaikan bahwa jangan sampai kepentingan kelompok tertentu itu dinyatakan sebagai fokus, ya, masyarakat secara keseluruhan. Ya. Nah, ini yang kemudian harus dilakukan penelitian secara mendalam dan analisa. Jangan sampai itu hanya kehendak politik. Nah, yang terkait dengan misalnya sekarang menjadi polemik adalah pemberlakuan noken. Ya. Dari perspektif lain bahwa itulah jiwa bangsa yang kemudian dirumuskan dan diajukan untuk menjadi sebuah norma dalam proses demokrasi, khususnya di Papua. Tapi kemudian dalam perkembangannya ada kelompok, ya, ada sebagian yang merasa bahwa itu sudah tidak adil, ya, karena tidak memberikan rasa keadilan dan keterwakilan. Nah, jangan sampai kemudian noken ini bukan sebuah kehendak rakyat bersama, tapi dia hanya kehendak kelompok tertentu saja menurut pandangan Patton, ya. Jadi yang kedua, tidak semua peraturan perundang-undangan itu timbul begitu saja. Banyak ketentuan mengenai serikat, ya. Banyak ketentuan yang menjadi sumber yang dibuat dalam bentuk perundang-undangan dari hasil usaha keras, ya. Termasuk di dalamnya Undang-Undang Otsus, ya. Itulah suatu perjuangan panjang yang kemudian ada momentum, dan momentum itu dalam posisi rakyat yang kuat, lembaga negara melemah, sehingga dia kemudian dibuat dalam produk undang-undangan yang diakui keberadaannya. Yang ketiga adalah jangan sampai hakim dan ahli hukum hanya dapat lainnya tidak dapat memberikan perhatian, karena perlu ada prosesnya. Jadi ya, para ahli hukum hakim harus pandai-pandai memunculkan, ya, melihat hukumnya, esensi keadilan. Makanya proses di sini hakim memang butuh hakim yang bijak, yang memang banyak yang harus melihat proses perkembangan masyarakat di daerah tertentu, sehingga dia juga dapat meresponnya. Kadang diselesaikan secara perdamaian adat, tapi ke sana hakim tetap menghukum. Hal para pihak tadi dalam pengertian pemilihan modern, para pihak sudah menyelesaikan yang harusnya itu sudah selesai, tapi kemudian hakim tetap memberikan hukuman karena dasar unsur-unsur terpenuhi, sebagaimana pemikiran aliran pemikiran positivisme, sehingga hakim tetap memproses tanpa melihat jiwa bangsa yang padahal mereka sudah selesaikan. Nah, ini yang catatan-catatan penting yang disampaikan Patton, ya. Kemudian pandangan dari Henry Main, ya, Main mengatakan bahwa studi tentang hukum dalam masyarakat itu perbandingan perkembangan lembaga-lembaga hukum pada masyarakat sederhana dan masyarakat mandiri, ya. Jadi studi hukum tentang masyarakat ini perbandingannya perkembangan hukum antara masyarakat modern dan masyarakat primitif, atau masyarakat maju dan masyarakat kota dan masyarakat kampung, ya. Ya, jadi berdasarkan pendekatan sejarah, maka masyarakat itu dia bergerak secara evolusi. Tadinya ke kampung, pada saat pembangunan masuk muncul, kampung itu berubah menjadi sebuah kota, ya. Jadi dia bergerak. Jadi masyarakat kita itu melalui perubahan, tapi walaupun secara evolusi, bukan revolusi atau reformasi. Dia berubah secara evolusi, perlahan, tapi dia melalui perubahan. Nah, termasuk hukum yang ada di Papua, ya.
dulu itu kuat di wilayah-wilayah pesisir ya. Tapi kemudian misalnya tentang menikmati apa ya, sanksi pidana itu sudah tidak digunakan lagi. Itu lebih cenderung dia sudah menyelesaikan dengan di apa namanya, di dalam bentuk jumlah uang ya. Beda dengan masyarakat bagian-bagian pedalaman, bagian-bagian pegunungan itu masih kuat. Tapi kemudian kalau informasi teknologi masuk, dia juga akan mengalami perubahan ya. Bergerak menuju pada perubahan walaupun perlahan. Jadi memang secara geografis ya, tempat itu menentukan juga, dan waktu dan tempat itu menentukan perubahan dari sebuah masyarakat. Nah, oleh sebab itu awalnya itu hukum adat itu ya dia tidak tertulis, tapi sekarang kemudian dia tertulis misalnya dalam hukum ya, hukum di dalam hukum peradilan adat di Papua ya. Tadinya yang tidak tertulis, kemudian dibuatlah perdasus tentang peradilan adat Papua. Bahkan di suku-suku tertentu, misalnya suku Jawari, itu hukum adatnya sudah dibukukan ya. Sehingga orang mau tahu di situ hukum adatnya bentuknya bagaimana, sanksinya bagaimana, dan peradilan adatnya itu sudah dibukukan ya. Artinya hukum yang ada itu sudah dibuat dalam bentuk tertulis ya. Bahkan putusan-putusan peradilan adat itu kemudian disimpan dokumen-dokumen dalam bentuk tertulis ya. Sebelumnya tidak pernah. Hukum itu bersama kearifan dan kebijaksanaan dari kepala sukunya. Saudara-saudara sekalian, kemudian dari pandangan jurisprudensi, ya, jurisprudensi ini memberikan perkembangan terhadap hukum. Ya. Antropologi jurisprudensi memberikan perkembangan terhadap perkembangan hukum itu sendiri. Pertama adalah hukum dibuat dalam budaya yang praktis, ya. Dibuat dalam budaya yang praktis dan berdasarkan pada perintah personal penguasa. Legitimasinya ada pada perintah ya, dari inspirasi dari para penguasa. Jadi memang secara antropologi jurisprudence, hukum adat ya, hukum budaya itu yang dilakukan secara praktis ya, dilakukan secara patriarkis itu dan mendasarkan pada perintah dari personal penguasa. Saudara sekalian, selain itu adalah masa di mana hukum itu dimonopoli oleh sekelompok aristokrat yang terkait dengan elit masyarakat yang memiliki hak istimewa atau disebut sebagai hukum adat atau hukum kebiasaan. Ya. Yang kemudian ketiga adalah hukum adat coba dikodifikasikan, mulai dikodifikasikan karena konflik yang terjadi dalam masyarakat. Jadi apalagi Papua ini yang sering terjadi konflik. Kemudian konflik itu diselesaikan, dibuatlah kodifikasi kekuatan kesepakatan antara masyarakat. Saudara sekalian, dalam perkembangannya ilmu hukum memang memberi peran yang besar untuk membentuk hukum yang sistematis dan konsisten. Jadi hukum-hukum adat itu juga kemudian dulu itu dia berserakan, tapi kemudian dengan adanya ilmu hukum melakukan penelitian riset, kemudian hukum itu kemudian coba untuk dikumpulkan, dibentuk, disusun secara sistematis dan konsisten, menyesuaikan dengan perkembangan ya. Oleh Anderson Hubble ya, disampaikan oleh dalam pemikirannya dulu Primitive Man ya, memberikan ikatan ya, pertama memberikan ikatan dari seluruh anggota ya. Anggota masyarakat terhadap hal yang diterima dan pengaturannya. Jadi memberikan ikatan dari seluruh anggota ini, anggota masyarakat, yaitu terhadap hal yang diterima itu apa saja, dan dibuatlah peraturan-peraturan pelaksananya. Kemudian kedua, hukum itu sebagai alokasi kekuasaan untuk menetapkan kekuasaan fisik sebagai suatu hal yang sah ya. Jadi dia mencoba untuk menggunakan misalnya hukum di Aceh ya, hukum-hukum agama itu kemudian ya,
karena dia tumbuh bersama masyarakat. Jadi selain Papua yang di Aceh itu, walaupun hukum agama, tapi hukum agama itu dia sudah melekat tumbuh bersama jiwa bangsa ya, masyarakat tersebut. Jadi memang hukum itu ada untuk menyelesaikan kasus-kasus yang timbul dan memberi putusan tentang perilaku legal atau ilegal. Jadi di dalam perkembangannya memang antropolog ya mengatakan bahwa ya, hukum itu secara kebudayaan dia tumbuh dan dapat hadir untuk menyelesaikan sebuah kasus ya. Saudara-saudara sekalian, menurut Andrew Hobel dia mengatakan bahwa penggunaan metode ya, kasus sebagai alat untuk melakukan pendekatan terhadap bahan hukum dari sumber kebudayaan. Jadi dia bersumber dari kebudayaan ya. Yang kedua adalah konsep tentang masyarakat yang tidak mengenal hukum ditolak sebagai sumber mitos ya. Sedangkan pemikiran dari Puja terkait dengan historikal disampaikan bahwa hukum itu tumbuh sama dengan pertumbuhan rakyat dan menjadi kuat bersama-sama dengan kekuatan rakyat, dan pada akhirnya ia mati juga bersama bangsa itu ya. Jadi dia hadir, muncul, dilaksanakan, dan kemudian tidak ya, mati juga. Hukum itu kemudian dia mengalami perubahan dan mati, itu juga bersama dengan bangsa itu. Jadi itu pandangan Puja terkait dengan konsep-konsep sejarah. Jadi memang hukum yang menurut Puja ini, hukum ini hanya tumbuh bersama dengan kehendak rakyat. Saudara-saudara sekalian ya, itu mungkin yang dapat saya sampaikan kepada saudara-saudara. Tentu dalam pemikiran ini memiliki kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya yaitu dapat dapat menyesuaikan dia tumbuh ya. Kelebihannya itu dia kedudukan hukumnya sejajar dengan undang-undangnya tertulis, apalagi kalau sudah diakui oleh negara. Tapi kemudian ya dia bersama dengan jiwa bangsa. Tapi kemudian dalam konteks tertentu hukum ini kemudian tidak bisa diberlakukan secara universal, karena dia hanya berlaku untuk satu komunitas saja, tidak berlaku untuk seluruh bangsa Indonesia misalnya. Jadi dia hanya berlaku untuk satu komunitas saja. Maka oleh sebab itu perlu dilakukan penelitian-penelitian yang lanjut ya, sehingga nilainya yang harus dapat diambil, nilai-nilai universal ini yang dapat diambil untuk menjadi sumber hukum yang diberlakukan secara bersama ya. Jadi memang kita juga harus kritis juga bahwa tidak semestinya. Oleh sebab itu saya pendapat dengan pemekaran Tubner ya, bahwa memang harus dilakukan, senantiasa dilakukan rematerialisasi hukum ya. Bisa jadi kemudian ya, hukum yang material itu sebenarnya sudah tidak menyesuaikan diri lagi dengan perkembangan pembangunan ekonomi ya, investasi, terkait dengan investasi, misalnya terkait dengan hukum pertanahan ya, hak wilayah ya. Bisa jadi hukum itu yang jiwa bangsa itu tidak sesuai dengan perkembangan hukum ekonomi ya, investasi dan bisnis ya, justru kemudian yang menghambat pembangunan. Oleh sebab itu memang harus dikontekskan dengan perkembangan zaman, peradaban manusia, dan perkembangan pengetahuan serta teknologi ya. Nah ini yang harus memang dipahami bersama oleh kita ya, dalam merumuskan, memahami ya. Jadi tidak semua memiliki ada nilai baik dan buruknya ya, ada plus minusnya ya. Tapi ya plusnya itu ya, dia nilai-nilai itu yang harus diambil jiwa bangsanya itu, tapi juga terkadang tidak sesuai ya dengan perkembangan sekarang. Apalagi kalau kita ingin mensejahterakan, kalau orientasinya hukum untuk mensejahterakan, kalau dulu orientasinya untuk kedamaian, kalau kemudian kita muncul negara kesejahteraan untuk negara mensejahterakan rakyatnya, maka kemudian negara juga dapat mensinkronkan atas hukum jiwa bangsa tadi dengan perkembangan teknologi sekarang. Nah itu yang dapat saya
tampakkan pada materi kita tentang filsafat hukum pada hari ini, dan kita akan melihat teori lain, misalnya social jurisprudence ya, atau pemikiran positivis ya, semua dengan kelebihan dan kekurangannya. Tapi kita mengkaji dan kita mensinkronkan ya, ilmu pengetahuan kita dengan ya, data-data empiris ya. Kita melihat mengkaji juga dengan data-data hukum secara normatif ya, apakah berkesesuaian atau tidak. Jadi kita harus memiliki pemahaman kritis juga ya. Jadi tidak selamanya ya, bukan kebenaran yang absolut. Maka di awal saya sampaikan, kita dalam proses mencari kebenaran, maka semua kebenaran yang ada bukan kebenaran absolut. Apalagi pemikiran-pemikiran para ahli tersebut, apalagi pemikiran itu pemikiran yang mereka berpikir di zamannya. Oleh sebab itu, kita juga harus menyesuaikan dengan paradigma dan pemikiran kita dengan perkembangan kita saat ini. Apalagi dengan kondisi COVID-19 ini, ya kita bagaimana hukum itu menyesuaikan, ya, termasuk kebijakan negara. Hukum menyesuaikan dengan kondisi wabah, ya. Kehendak rakyat, jiwa bangsa ini disesuaikan dengan kondisi wabah. Nah, itu kan harus kita butuh paradigma yang lain. Ya. Itu saja sebagai pengantar untuk kita berdiskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.